Laravel modul. Nah, di video sebelumnya kita udah membuat project baru Laravel. Lalu kita sekarang masuk ke step selanjutnya, itu adalah Laravel modul. Jadi kita bakal bahas apa sih Laravel modul. Nah, Laravel modul itu adalah sebenarnya modul Laravel yang memang dibuat untuk mengelola aplikasi Laravel yang besar, di mana nanti kita akan menggunakan sebuah modul. Nah, modul itu bekerja persis sama kayak project Laravel itu sendiri, di mana nanti di dalamnya ada resource, router, controller, atau model. Nah, Laravel modul sendiri itu adalah sebuah package ya, dan di mana requirement-nya itu adalah PHP 7.1. Jadi kalau misalkan teman-teman install PHP-nya nanti di sisi Laravel-nya, itu pasti adalah minimal PHP 7.1 atau lebih tinggi. Nah, atau Laravelnya adalah versi 5. Sedangkan kan kita pakai Laravel terbaru ya. Jadi aman. Nah, di sini ada link yang mengarahkan langsung ke Laravel modul. Kalau kita coba buka, nah ini adalah dokumentasi dari Laravel modul. Di sini dijelaskan terkait Laravel modul, teman-teman nanti bisa baca seperti apa jelasnya. Di sini juga udah diterangkan isinya nanti akan seperti apa dan cara instalasinya. Nanti kita akan mulai masuk ke cara instalasi, cuman sebelum itu teman-teman perlu tahu juga eh, bahwasannya nanti ada banyak keunggulan ketika teman-teman membuat sebuah project Laravel apabila menggunakan Laravel modul. Tapi pastiin itu Laravelnya atau projectnya memang besar. Nah, kita coba next dulu. Nah, di sini ada sebuah model seperti halnya kayak aplikasi. Di sini aplikasi. Nah, Laravel modul itu adalah ya ini kotak-kotak itu. Jadi maksud jelasnya itu seperti apa sih? Sebelumnya kan dijelaskan bahwasanya memang Laravel modul itu bekerja persis sama seperti halnya project Laravel itu sendiri. Nah, nantinya pada saat teman-teman pakai Laravel modul gitu, itu teman-teman akan punya Laravel kecil, Laravel kecil, Laravel kecil di dalam Laravel besar. Gitu. Jadi ketika pakai Laravel modul, ya udah kita punya Laravel kecil, Laravel kecil, Laravel kecil, di mana Laravel kecilnya itu ya sama kayak Laravel besar itu sendiri gitu. Jadi kita pecah. Nah, kapan sih kita pakai Laravel modul? Nah, kapannya adalah ketika teman-teman memang dari awal itu sudah punya blueprint dari aplikasinya, apa aja sih yang mau ada gitu. Nah, ini kalau pada halnya nanti kita ngoding, ini saya kategorikan modul-modul tersebut itu berdasarkan fitur. Nah, biasanya memang terhadap fitur ya, patokannya modulnya itu apa, modulnya apa itu berdasarkan fitur. Nah, contoh yang simpelnya, anggaplah kita punya modul dashboard, berarti memang ada fitur dashboard nih di dalam project kita. Terus ada mengelola pengguna di dalam project. Ya udah kita kelompokkan itu sebagai modul users. Lalu ada lagi menu atau fitur itu sendiri di dalam aplikasi, kita kelompokkan ke dalam modul menu. Nah, keunggulannya apa? Nanti project teman-teman itu akan jadi sangat-sangat rapih. Jadi nanti terpisah. Ketika teman-teman mau mengurus perihal users, ya udah teman-teman larinya ke modul users saja. Teman-teman edit di sini itu nggak akan ganggu-ganggu yang ada di sini. Tuh. Jadi udah fokus di sini, diedit di sini, dirubah di sini. Ini tetap jalan biasa, ini tetap jalan biasa. Dan dari sisi project pun, susunan project aplikasinya itu akan jauh-jauh lebih rapi. Nanti kita bakal lihat seperti apa sih cara realnya pakainya. Cuman kurang lebih memang Laravel modul paling bagus dipakai ketika teman-teman tahu aplikasi teman-teman itu besar. Nah, karena kita memang akan bikin aplikasi besar, maka
kita akan pakai Laravel modul. Nah, di sini kita masuk ke cara instalasi Laravel modul. Nah, di sini ada step 1. Nah, ini yang kita udah install sebelumnya ya, Composer. Nah, ini terus akan dipakai. Lalu ada step 2, teman-teman bisa masukkan ini, dan step 3. Caranya gimana? Kita ke terminal. Nah, di sini saya udah ada terminal ya. Kita buka project Laravelnya yang udah sebelumnya kita buat. Lalu kita masukkan perintah ini, Composer required Laravel modul. Kita coba cek di instalasi dokumentasinya. Di sini ada menu instalasi dan setup. Nah, kita copy, kita paste di sini, enter. Proses ini memang agak lama. Saya coba cepatkan ya videonya supaya teman-teman gak usah nunggu lama-lama. Nah, di sini Laravel modul udah diinstal di step pertama. Lalu step kedua, dia bilang opsional ya, cuman nggak apa-apa, kita masukkan aja. Tapi defaultnya memang udah dijalankan ketika kita menjalankan ini. Tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja, enter. Nah, di sini dia bilang default the module classes are not load automatically. Nah, jadi nggak otomatis ya modul kelas ini dimasukkan ke dalam autoload ini. Jadi kita masukkan. Nah, sekarang kita buka source code-nya. Kalau teman-teman udah install Visual Studio Code sebelumnya, teman-teman cuma cukup ngasih perintah kode spasi titik, enter. Nah, ini adalah project Laravelnya. Kita coba lihat lagi di dokumentasinya bahwasanya kita perlu nambahin modules. Kita buka Composer JSON-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini yang dia bilang. Autoload ini yang dia bilang bahwasanya secara otomatis tidak menambahkan. Makanya kita copy modulnya. Cukup modulnya aja kita copy. Kita tambahkan di sini. Koma, enter, paste. Save, Ctrl S. Nah, setelah ditambahkan, kita lihat lagi. Dia bilang tips, jangan lupa untuk menjalankan Composer DAM autoload. Kita copy di terminal, kita pastekan. Nah, ini nanti komposernya akan melakukan generating lagi ya, generating ulang. Karena tadi kan kita udah melakukan perubahan di sisi modul ya, kita nambahin modul. Nah, ini udah selesai, kita bisa tutup. Nah, itu berarti sekarang di project Laravel kita itu sudah terinstall Laravel modul. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini hasil instalan yang tadi kita pasang. Oke, sekarang kita mulai untuk moddingnya di sisi Laravel modul. Kita cek di sini di Advanced Tool, kita cek dari sini mulai artisan command. Nah, di sini ada banyak perintah-perintah contoh yang disediakan di dokumentasinya ketika
bagaimana caranya kita bikin modul, bagaimana caranya kita bikin model di dalam modul, bagaimana cara kita melakukan migrasi, dan masih banyak lainnya. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Cuman pertama kita ingat-ingat lagi tadi di sini ya, bahwasanya eh, pada sebuah aplikasi ini project kita nih yang hijau nih, itu nanti kita akan bagi ke dalam modul-modul kecil, dan itu akan didasari berdasarkan fitur-fiturnya. Nah, kita ngambil contoh yang paling pertama dulu, itu adalah users. Jadi kita akan bikin sebuah modul baru, itu modul users. Oke, kita lari ke Visual Studio Code, kita cek ya di dokumentasinya. Dia bilang gini, PHP Artisan modul make block. Nah, artinya kalau kita baca di sini adalah PHP Artisan buatkan sebuah modul baru di mana modul tersebut namanya adalah blok. Nah, cuma kan kita nggak akan bikin blok ya. Kita bikinnya users. So, maka kita ganti komennya. Oke, sebelum itu saya agak lupa bahwasanya buat teman-teman yang memang belum biasa pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa cari ya di YouTube atau di tempat-tempat lain terkait detail dari Visual Studio Code. Nah, di sini saya nggak bakal menjelaskan terkait detail apa aja fitur-fiturnya dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa cek di tempat yang lain ya. Nah, kita buka terminal di sini di Visual Studio Code, new terminal. Nah, terminal baru kita buat. Kalau udah kita paste yang tadi, nah kita ingat bahwasanya kita nggak akan bikin blok ya, kita bakal bikinnya users. Maka di sini kita masukkan user, kita enter. Nah, setelah kita enter tadi, modul Laravel modul tadi yang ini itu secara otomatis membuatkan sebuah modul baru. Nah, ini adalah file-file yang di generate nih oleh Laravel modul. Nah, ceknya di mana? Kita pergi ke folder modules. Di sini, di folder modules kita buka, klik. Nah, di sini ada satu nambah users. Gitu. Jadi, ya ini keunggulan modules adalah kita bikin part-part kecil atau Laravel kecil di dalam satu project yang besar supaya nanti kita ngodingnya lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah kita tadi udah tahu bahwasannya ketika kita pakai Laravel modul, maka kita bikin Laravel kecil gitu. Dan pada Laravel modul itu bekerja persis sama kayak project Laravel itu sendiri, punya resource, root, control, dan model atau dan lainnya. Nah, kita coba cek di Laravel modul. Nah, ini nih, di modul users kita ada config. Di sini ada config. Tuh, ada database, di sini juga ada database. Di sini database, di sini punya database. Nah, cuma bedanya kalau di Laravel project-nya itu ada model di dalam folder app, itu ada model. Tapi kalau di Laravel modul, folder model ini dikeluarkan dan dimasukkan dalam entities. Nah, terus ada HTTP. Kalau di project Laravelnya itu juga ada gitu HTTP. Nah, terus untuk resource. Nah, ini ada di Laravel model ada resource, di dalam project Laravel juga ada resource. Sama, persis sama. Itu nggak beda. Nah, terus ada roots. Nah, di Laravel project-nya juga ada roots. Tuh, sama. Jadi memang tidak berbeda. Jadi yang tadi saya bilang bahwasanya memang Laravel modul itu sama persis seperti halnya project Laravel itu sendiri. Cuman bedanya ini versi kecilnya lah gitu. Nah, sekarang kita akan tambah lagi selain users biar kelihatan bedanya ya. Kita akan bikin lagi satu di sini selain modul users, itu ada modul fitur. Oh, sorry, jangan fitur. Kita akan bikin modul anggota.
Nah, setelah dibuatkan, kita cek lagi di sini. Nah, ini ada dua nanti. Ada anggota, ada users. Terus kita nanti ngodingnya di mana? Nah, kita nggak usah ngoding di sini, nggak usah di project-project parentsnya ya, di project utamanya. Kita akan banyak ngoding nanti di modulsnya. Jadi kita ngoding ya ketika bikin users ya udah di users. Ketika kita bikin anggota ya udah di anggota gitu. Jadi kita nggak akan ngoding banyak di halaman utamanya. Project utamanya kita hanya pakai untuk setup global aja nantinya ya. Tapi kita bakal banyak mulai di Laravel usersnya. Oke, kita akan lanjut. Kita udah punya dua nih ceritanya. Ada users tadi kita udah bikin anggota. Nah, selanjutnya apa? Ketika kita udah install Laravel modul, kita udah bikin modul baru, apa yang kita pelajari selanjutnya itu adalah terkait dengan database. Jadi kita akan bikin database baru dari awal. Kita bikin table-tablenya semuanya gitu dari awal. Kita setup di Laravelnya gitu. Nah, kita akan ketemu di video selanjutnya terkait Laravel database. Kalau untuk Laravel modul, basic sederhananya cukup sampai sini aja. Kita akan mulai banyak detail-detailan terkait Laravel modul itu di video selanjutnya.